Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan coba untuk menerangkan mengenai masalah konsep pemasaran. Di konsep pemasaran ini, yang pertama kali yang harus kita pelajari itu adalah pasar. Apa itu pasar? Jika waktu SD, SMP kita mengenal pasar itu dengan istilah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita coba gali lebih konkret, di mana definisi pasar itu adalah tempat di mana terjadinya antara pertemuan dan tempat terjadinya pertemuan antara permintaan dan juga penawaran sehingga menghasilkan suatu titik temu itu yang disebut dengan pasar. Atau kalau menurut Stanton, pasar adalah sekumpulan orang-orang yang punya keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemampuan untuk membelanjakannya. Setelah tadi kita tahu kalau pasar adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran, terus kita masuk ke permintaan dan penawaran itu sendiri apa? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga tertentu. Dan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau yang tersedia di produsen pada berbagai waktu tertentu dengan tingkatan harga tertentu. Kalau permintaan adalah berapa jumlah yang diminta konsumen, kalau penawaran adalah berapa yang diadakan atau ditawarkan oleh produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Intinya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu kalau dalam ilmu ekonomi disebut dengan istilah ceteris paribus. Di mana terdiri atas harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, maksudnya di sini adalah barang substitusi atau barang komplementer, pendapatan seseorang, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Pengaruh-pengaruh khusus ini terdapat pada saat-saat atau kondisi-kondisi tertentu, di mana misalnya mendekati bulan Ramadan dan mendekati Lebaran, itu ada beberapa barang yang naik signifikan, ada juga yang turun signifikan. Itu dimaksud dengan pengaruh-pengaruh khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran hampir sama dengan permintaan tadi. Di sini juga di penawaran itu juga dipengaruhi oleh teknologi dan biaya produksi, karena ini kan yang berperan sangat besar di sini adalah produsennya sendiri. Bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar yang paling umum yang kita harus tahu itu adalah pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Di pasar persaingan sempurna ini ciri khas yang paling detail adalah dia terdiri banyak penjual, banyak pembeli, menjual beraneka produk, dan di sini tidak ada istilah price taker. Karena semua orang berhak menentukan harga di sini, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Kalau pasar persaingan sempurna itu contohnya kayak pasar raya, pasar-pasar tradisional kita umumnya itu termasuk ke pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan monopolistik itu pasar yang terdiri atas banyak sekali penjual, tapi karakteristik barang yang mereka jual itu produknya mendekati atau hampir sama. Contoh dari produk pasar monopolistik ini misalnya di daerah Pondok, itu kan misalnya toko kue. Semua sederet itu jual kue, semua tapi mereka punya ciri khas kue-kue yang berbeda. Kan terdiri atas banyak penjual yang mempunyai produk sama, tapi ada identifikasi ciri khas tertentu. Kalau pasar monopoli itu pasar yang terdiri atas satu pemrakarsa pasar. Satu pihak atau satu perusahaan sebagai penentu harga tunggal yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lainnya. Dia satu-satunya orang yang menjual barang atau jasa tersebut. Contohnya itu kayak PT PLN Persero, Pertamina, itu kan hanya dia yang pemrakarsa pasar dan kita mengikuti apa aturan yang mereka tentukan. Kalau pasar oligopoli itu terdiri atas beberapa penjual dan juga atas beberapa pembeli. Tapi yang menjadi ciri khas di sini adalah di pasar oligopoli ini terdapat suatu market leader atau pemimpin pasarnya. Ini di industri semen itu PT Semen Indonesia sebagai market leader-nya. Kan tidak terlalu banyak orang yang berusaha di bidang semen. Selain dari yang 4 ini, sebenarnya ada lagi pasar yang disebut dengan pasar monopsoni. Pasar monopsoni itu
Maksudnya pasar yang terdiri atas banyak penjual, tapi hanya satu pembeli. Terdiri atas beberapa penjual, tapi hanya satu pembeli. Misalnya usaha-usaha industri yang berkaitan dengan pengadaan gerbong kereta api. Yang menjadi pengusahanya banyak, tapi yang menjadi pembeli hanya satu, PT Kereta Api Indonesia. Ada juga kalau misalnya kita baca kisahnya perusahaan Nestle di Vietnam, itu Nestle menguasai semua komoditi yang dijual oleh petani di sana. Semua orang di sana menjual petani-petani di sana menjual produknya ke perusahaan Nestle. Setelah ada pasar monopsoni, kita juga mengenal istilah dengan oligopsoni. Pasar oligopsoni itu terdiri atas banyak penjual, namun hanya beberapa pembeli. Itu biasanya terlihat pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, kayak yang menjual peralatan-peralatan untuk mobil, modif-modif mobil, itu kan banyak pembelinya, banyak perusahaannya, tapi pembelinya hanya beberapa, apalagi kalau misalnya alat-alat untuk mobil-mobil mewah, spare part mobil misalnya. Setelah tadi bentuk pasar dari sisi produsen, kalau sekarang kita lihat bentuk pasar dari sisi konsumen atau pembeli. Ada pasar konsumen, ada pasar industri, ada pasar penjual kembali atau reseller, ada pasar pemerintah. Aspek-aspek pemasaran. Pemasaran apa sih itu pemasaran? Pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga promosi, distribusi, barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli. Agar bisnis yang kita jalankan itu dapat berjalan dengan baik, kita perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu sederhananya adalah bagaimana kita mengotak-ngotakkan pasar pada kelompok-kelompok pasar tertentu berdasarkan geografisnya, demografisnya, psikografisnya, dan berdasarkan tingkah lakunya. Kalau kita mengelompokkan pasar berdasarkan geografis itu bisa kita bagi lagi atas bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim suatu daerah tertentu. Contohnya kita mau di daerah Pasaman yang panas, terus tiba-tiba di sana kita jual alat-alat kayak jaket bulu yang dingin yang cocok dipakai di puncak, itu kan nggak nyambung. Kalau misalnya yang kedua itu ada segmentasi berdasarkan demografis, terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga. Kita itu mau tempat lokasinya di sekitar wilayah SD. Yang di kontak kita anak SD semua. Tiba-tiba kita jual kopi, itu kan kurang tepat rasanya segmentasi pasarnya. Berikutnya ada segmentasi berdasarkan psikografis, yang terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Kalau misalnya kita jual suatu produk barang maupun jasa yang biaya produksinya udah mahal, tapi kita tinggal di tempat yang menengah ke bawah, itu kan nggak cocok. Kita lokasinya di wilayah menengah ke bawah, kita jual produk yang kelas menengah ke atas, itu kurang cocok produk tersebut dipasarkan di daerah itu. Yang terakhir itu ada segmentasi pasar berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Ini seperti misalnya kayak kita salad buah. Orang-orang yang beli salad buah adalah para orang-orang yang ingin sehat, ingin diet, istilahnya nggak sehat. Berarti mereka punya pengetahuan kan, dan ada sikap untuk itu. Nggak mungkin juga di tengah ibu-ibu pasar yang tradisional, terus kita jual salad buah. Mereka mending beli es buah daripada salad buah. Masuk ke pasar sasaran. Pasar sasaran ini atau istilah kerennya itu disebut dengan targeting, adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen yang di atas tadi kita telah sebenarnya produk kita itu mau segmennya tertuju kemana. Kalau kita menekankan kepada segmen geografis, maka targeting kita tuh harus menuju ke segmentasi geografis tadi.
Lalu di konsep pemasaran kita juga mengenal istilah dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran itu ada terdiri atas 7P. 7P ini yang harus ada di produk kita. Ada produk, ada price, ada promotion, ada place, ada people, ada proses, dan ada physical evidence. Di sini misalnya produk. Apa sih yang kamu usahakan? Price. Bagaimana sih kamu menetapkan harga dari produk yang kamu usahakan? Promotion. Cara kamu untuk produk kamu agar dapat dilihat oleh orang lain. Place. Bagaimana kamu menempatkan lokasi produk yang kamu usahakan? People. Siapa saja terlibat dalam usaha ini? Proses. Bagaimana produk ini bisa jadi? Sedangkan physical evidence adalah bagaimana orang-orang bisa merasakan kehadiran produk kita. Di sini yang akan membuat kalian agak rancu itu mungkin physical evidence. Maksudnya gini, kalau kita misalnya kita bikin bisnis sebuah kafe, bagaimana sih cara kita agar orang-orang itu tahu dan merasakan aura dari kafe kita ini? Di sini tuh penting adanya brand image atau citra baik perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu udah punya brandnya, maka orang-orang akan tertarik dengan sendirinya dan akan menyadari keberadaan dari perusahaan tersebut. Saya juga mau, ini ada tender kita yang ke-10. Sebelumnya saya juga mau memperlihatkan laporan akhir perusahaan saya. Waktu mau jadi asisten, kami disuruh membuat sebuah tender. Di sini saya bikin perusahaan namanya PTK Group. PTK Group itu artinya pengen tamat cum laude group. Yang terdiri atas Andre, Ninda Novita, dan saya sendiri. Di sini kami bikin suatu produk yang disebut dengan nama Lemony Sweet Coffee. Lemony Sweet Coffee ini suatu minuman kopi, tapi di kopi ini kita memadukannya dengan paduan lemon. Jadi kita tetap kopi, tetap mengkonsumsi kafein, tapi dinetralisir oleh lemon itu sendiri. Efek-efek jahat dari kopi akan kita netralisir dengan lemon. Saya memperlihatkan bagian pemasarannya. Mana dia? Oke. Di bagian pemasaran, segmentasi pasar yang kami pilih itu ada segmentasi geografinya, masyarakat di Kota Padang. Sedangkan segmentasi demografinya, masyarakat umum yang berusia 17 tahun ke atas yang terdiri atas semua jenis kelamin. Sedangkan segmentasi psikografinya, masyarakat yang kami ambil di sini kelas sosialnya adalah masyarakat milenial yang menjadikan kopi sebagai minuman atau tren gaya hidup masa kini untuk nongkrong misalnya. Dan di segmentasi tingkah lakunya, kita mensegmentasikan customer penikmat kopi yang sadar akan pentingnya kesehatan. Tadi kan tingkah laku itu bisa kita bedakan atas pengetahuan. Di sini kami ngambil milenial yang tahu, yang memiliki pengetahuan akan manfaat dari lemon dan juga cita rasa dari kopi. Sedangkan kemana dia? Sedangkan bauran pemasarannya atau marketing mixnya, price. Di sini Lemony Sweet Coffee terdiri atas beberapa varian yang harganya beda-beda. Penentuan harganya juga tidak bisa sembarangan. Akan kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang akuntansi biaya. Produk beginilah wujud dari produk kami. Produk Lemony Sweet Coffee. Lalu place, tempat. Di sini tempatnya waktu itu wacananya di depan Clayton dan kita waktu itu disuruh, gimana sih tempat usaha idaman kalian? Dan saya motret ini untuk menjadi idaman perusahaan Lemony Sweet Coffee. Lalu promotion dilakukan dengan offline dan online. Lalu masuk ke positioning. Positioning itu adalah cara kita bagaimana kita dapat memposisikan produk kita sehingga melekat di benak banyak orang. Positioning itu banyak caranya. Dengan bisa kita membuat slogan atau membuat tagline tertentu sehingga orang-orang itu ingat dengan merek kita. Seperti misalnya Oke Jelly Drink penunda lapar. Jadi kan itu sebuah kayak tagline yang terngiang-ngiang di kepala kita kalau misalnya lapar, nggak ada makan ya Oke Jelly Drink. Jadi bagaimana perusahaan membuat tagline atau gimmick tertentu agar brandnya diingat. Di sini kami bikin positioningnya yaitu
Makan dulu sebelum ngopi. Ngopi ya lemon sweet coffee. Ini tergantung teman-teman nanti mau bikinnya gimana. Yang penting harus menarik. Strategi pemasaran ini seperti biasa, kita susun seperti biasa. Lalu baru masuk ke pembiayaan. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa mempertanyakannya dan akan kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.